Ya, di depan saya sudah ada Inayah dan Nando. Ya. Nah, coba Inayah dan Nando, apa betul kalian berdua berhasil menemukan teori mengubah air kencing menjadi energi untuk menggerakkan mobil? Betul? Boleh dibilang seperti itu, tapi lebih spesifiknya untuk urin sendiri sebagai penghantar sebenarnya. Penghantar. Iya, Pelengkap penghantar. dan penghantar. Oke, pelengkap dan penghantar. Tapi satu hari kelak dengan air kencing itu kita bisa menjalankan mobil. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Saya sudah membayangkan nggak perlu lagi beli bensin ini. Ya. Ya, bagi Anda yang masih ragu-ragu dan mencoba menerka-nerka apa sebenarnya yang dilakukan oleh Nando dan Inayah, mari kita simak kegiatan mereka. Macet di mana-mana, polusi membuat udara semakin tercemar. Peningkatan polusi udara dari kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya suhu bumi dan ancaman pemanasan global. Tentu tak cukup hanya mengeluh. Dua pelajar SMA 10 asal Malang yang peduli akan lingkungan hidup, Nurul Inayah dan Nando Novia, melakukan upaya nyata yang hebat. Mereka telah berhasil menciptakan sebuah inovasi energi alternatif yang ramah lingkungan. Uniknya, energi alternatif untuk kendaraan bermotor ini berasal dari urin manusia. Molekul urin diurai menjadi hidrogen yang dapat menghasilkan listrik. Inovasi yang diberi nama fotoelektrosistem ini secara bergantian menggunakan listrik yang disimpan dalam baterai dari dua sumber, yakni tenaga surya dan urin. Listrik inilah yang menjadi motor penggerak pada sebuah mobil. Berkat inovasinya ini, keduanya meraih penghargaan Olympiad Science di tingkat nasional dan internasional. Ya, mungkin Nando dulu. Dari mana tuh munculnya ide sampai terpikirkan ya mengubah air kencing, urin, air seni, ya, kemudian bisa menjadi energi penggerak untuk mobil. Awalnya itu sih dari kepekaan kita terhadap lingkungan, sebenarnya dari lingkungan asrama kita sendiri, karena kita sebagai siswa berasrama. Nah, di mana sekolahnya emang? Di SMA Negeri 10 Malang Sempurna Academy. Sempurna Academy, oke. Terus? Jadi waktu itu kejadiannya pas mau azan maghrib. Jadi waktu itu karena kegiatan rutin di asrama juga, ibadahnya juga alhamdulillah dilakukan bersama gitu. Nah, waktu itu waktu mau wudhu, ternyata kecium bau yang agak nggak sedap buat kita. Jadi bau apa itu? Waktu itu masih belum tahu. Terus kita tanya-tanya ke pihak pengurus asramanya. Ternyata di sebelah asrama kami ada kebocoran sanitasi. Jadi kebocoran sistem sanitasi kita itu bocor, terus air limbahnya itu keluar kemana-kemana. Nah, disitulah kepikiran ide. Bau pesing lah ya. Ya, jadi awalnya dari situ. Ya. Kenapa kok justru si urin ini kok malah mencemari lingkungan gitu, khususnya wilayah perairan waktu itu. Nah, dari situ kita mulai berpikir bagaimana sih cara memanfaatkan urin sendiri, di dalamnya ada apa aja gitu. Makanya dari situ kita coba diskusikan bareng waktu itu. Iseng amat. Di dalam urin ada apa? Udah baunya pesing. Ya, awalnya mungkin konotasinya pasti jorok lah, urin identik dengan hal yang buruk lah. Ya. Terus
mungkin pemanfaatannya sebatas pupuk cair khususnya. Nah dari situ kok kenapa nggak kita coba teliti lebih dalam daripada kandungan urin itu sendiri. Waktu itu kita coba browsing, ternyata si urin ini mengandung hidrogen. Nah sekarang kan lagi populernya mobil dengan tenaga hidrogen itu. Iya. Nah, kepikiran dari kita untuk gimana kalau si urin ini hidrogennya kita ambil. Jadi kan lagi populer mobil bertenaga hidrogen, tapi hidrogennya tetap saja bersumber dari metana atau gas yang masih mengandung petroleum. Maksudnya masih menggunakan pembakaran. Nah, di situ tetap aja menghasilkan polusi kan. Nah, kita coba cari alternatif lain. Nah, ketemulah si urin ini. Ternyata dia mengandung H2, coba kita padu-padankan. Sebenarnya bisa nggak sih H2-nya ini kita ambil buat dijadikan bahan bakar dari mobil ini gitu. Ternyata dicoba-coba bisa. Dan itu hasilnya ternyata lebih efektif daripada menggunakan air. Baik, dari situ memang kemudian antusias ya bahwa ternyata bisa itu ya. Iya. Oke, terus siapa yang membimbing? Kalau di sekolah kami, waktu awal itu siswanya dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan penelitian. Namun ketika penelitian sudah masuk dalam tahap beruji cobanya, baru kita minta pendamping dari sekolah. Jadi berapa lama penelitian ini sampai kalian berdua yakin bahwa ternyata memang urin bisa diubah menjadi energi listrik? Waktu itu kalau waktu total, karena sebenarnya orientasi awal kita sih benar-benar iseng cari suatu model penelitian gitu. Nah waktu itu kebetulan ada deadline lomba, jadi 3 bulan sebelumnya kita prepare semuanya gitu. Oke. Jadi sekitaran akhir Oktober 2011 yang lalu. Jadi bisa dijelaskan misalnya untuk 1 liter air kencing, urin, itu bisa diubah menjadi listrik dengan daya berapa itu? Nah untuk sebenarnya proses pemecahan urin ini sendiri masih membutuhkan energi, yaitu energi listrik. Namun energi listrik yang dibutuhkan relatif kecil, yaitu sekitar 0,37 volt. Atau sampai 0,4. Oke, Sekitaran terus? segitu. Nah, dari situ dia bisa menghasilkan ketika udah dipecah menjadi hidrogen, dia akan masuk ke alat yang namanya fuel cell. Di situ terjadi reaksi penggabungan antara hidrogen dengan oksigen dan menghasilkan sekitar 6 volt. Jadi proyek ini dinamakan apa? Photoelectrosystem. Maksudnya apa itu artinya? Foto seperti yang kita tahu adalah cahaya. Ya, dari sini kita menggunakan cahaya dari matahari sendiri sebagai energi utama sebenarnya. Namun di sini kita ingin merubah bentuk dari energinya. Kalau yang pada umumnya mobil digerakkan dengan energi dari proses pembakaran bahan bakar, di sini kita menggunakan energi listrik seperti yang digalakkan oleh Pak Dahlan Iskan juga. Nah, dari situ itu yang kedua, foto dan elektro. Nah, di sini yang terakhir adalah sistem. Sistem adalah satu serangkaian utuh dari proses. Jadi utuhnya kita namakan photoelectrosystem. Nama itu sendiri adalah deskripsi daripada sistem yang kita ciptakan seperti itu. Bagus sekali nih kalau Pak Dahlan dengerin acara ini. Nah, jadi mobil listrik dia yang selama ini dipakai-pakai itu bisa diisi si urin. Si urin nanti masuk ke situ ya. Oke, tapi ini pasti bisa dikembangkan. Nah, karya ilmiah dari Inaya dan Nando ini mendapat penghargaan ya? Alhamdulillah. Penghargaan apa? Kalau di nasional itu kita ikutkan event Indonesian Science Project Olympiad yang diadakan oleh Pasiat di bawah Kemendiknas, itu dapat silver medal. Oke. Terus dari situ kita didelegasikan buat mewakili Indonesia ke ajang IIPO International Young Inventors Project Olympiad di Georgia, Eropa. Dan alhamdulillah kita dapat gold medal di situ. Wow. Hebat. Nah, tentu kita ingin tahu nanti bagaimana Nando dan Inaya akan memeragakan hasil temuan mereka untuk digunakan di mobil. Tetaplah bersama saya di Kick Andy. Nanti syarat-syaratan, Pak, di sini aja, Pak. Di sini 1.200, Pak.